Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Udah sarapan belum? Sudah. Pagi ya kalian sarapan. Ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Kemana? Kok nggak masuk? Kerja. Sakit apa? Siapa yang sakit? Oh, oke. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau berdoa dulu. Ayo yang mau mimpin siapa? Ibu. Oke. Marilah kita berdoa. Doa mulai. Oke, sekarang kita akan belajar tentang mengungkap kekaguman dalam narasi kearifan lokal. Ada yang tahu nggak kearifan lokal itu apa? Oke, tradisi. Ya, budaya lokal. Ya, betul, kebiasaan suatu tempat. Nah, jadi kearifan lokal itu merupakan suatu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal. Jadi masyarakat yang ada di tempat tersebut menemukan suatu pengetahuan seperti tradisi, adat istiadat, kayak gitu. Jadi disesuaikan sama kondisi dan tempatnya. Jadi setiap daerah mesti punya adat istiadat atau tradisinya masing-masing. Kalian tahu nggak di daerahnya kalian ada tradisi atau adat istiadat apa? Oke, apa lagi? Hah? Itu dari mana? Jember? Jember. Patrolnya dari Jember juga. Selain Jember. Oke, mana lagi? Ini ada. Iya sih. Nah, oke. Nah, ya benar itu. Kalian udah tahu contoh-contohnya. Sekarang Ibu mau nunjukin salah satu contoh tradisi yang ada di Nias, tepatnya di Sumatera Utara, yaitu Fahumbo. Kalian lihat dulu ya, guys. Tradisi lompat batu Nias dikenal dengan istilah lompat batu atau lompo. Batu yang sudah disusun setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm harus dilompat oleh semua pemuda Nias yang sudah dianggap dewasa. Selain dipamerkan dalam beragam acara adat, tentunya lompo juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Di Pulau Nias, ketika seorang pria sudah berhasil melakukan lompo, maka ia sudah matang secara fisik dan kelak akan menjadi sambu Ibanua atau Imbahor atau kesatria perang. Adanya muncul konflik dengan warga desa lain, tradisi ini sangat sakral bagi masyarakat Nias. Menurut sejarah, Lombok pertama kali muncul karena seringnya terjadi peperangan antar suku Nias. Setelah itu, setiap kampung memiliki bentengnya masing-masing. Untuk memenangkan peperangan, setiap pasukan harus memiliki kemampuan untuk melengkapinya. Itulah dibuat temukan batu sebagai sarana untuk melatih ketangkasan para pemuda untuk melompat. Tradisi melompat batu juga dilakukan oleh seorang pemuda Nias untuk menunjukkan kemampuan fisik. Begitu presisiusnya kemampuan melompat batu ini, maka bila pemuda yang telah berhasil menaklukkan batu ini pada kali pertama, bukan saja akan menjadi kebanggaan dirinya sendiri, tapi juga bagi keluarganya yang akan membeli beberapa ekor ternak sebagai wujud syukur atas keberhasilan sang pemuda. Bagi para pemuda Nias, proses latihan yang dilalui untuk bisa melompat batu ini bukanlah hal yang mudah. Perlu latihan keras dan waktu yang cukup lama agar Palombo bisa berjalan lancar tanpa ada cedera. Tradisi ini sekaligus menjadi cara untuk membentuk karakter yang pantas dan kuat dalam menjalani kehidupan. Oke.
Oke, dari nonton video Fahumbo ini, apa yang kalian dapat? Apa yang kalian ketahui tentang tradisi ini? Sebagai simbol pria dewasa. Nah ya, terus Fahumbo itu ngapain? Lompat batu. Lompat batu. Oke, terus lompat batunya tuh setinggi? 2 meter. Iya, 2 meter lah. Jadi Fahumbo itu tepatnya tradisi lompat batu setinggi 2 meter yang dilakukan sama pemuda yang ada di Nias, Sumatera Utara untuk menunjukkan kalau dia tuh udah dewasa, fisiknya udah kuat. Jadi setiap pemuda yang ada di Nias ini pasti akan melakukan lompat batu. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang fakta, fiksi, dan opini dalam narasi kearifan lokal. Nah, fakta sendiri itu keadaan nyata atau keadaan yang benar-benar terjadi. Jadi sebenarnya nggak dibuat-buat kalau fakta. Kalau fiksi itu rekaan atau hayalan. Jadi fiksi itu bisa dibuat-buat. Soalnya kan hayalannya kita, rekaannya kita. Jadi bisa dibuat-buat. Nggak berdasarkan sama kenyataan atau sama fakta yang ada atau yang kita lihat. Kalau opini itu pendapat atau pemikiran seseorang atau kelompok mengenai suatu hal yang sifatnya objektif. Nah, jadi fakta, fiksi, opini itu ada dalam narasi kearifan lokal. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, selanjutnya sekarang Ibu mau kalian membentuk kelompok 4 sampai 5 orang, kemudian salah satu siswa Ibu mau untuk membacakan teks narasi tentang menjejaki sejarah kuliner Nusantara. Ada yang mau membacakan? Oke, Aulia. Yang lain menyimak ya, Ibu mau kalian menentukan fiksi, fakta, dan opini yang ada di teks menjejaki sejarah kuliner Nusantara. Oke, Mbak Aulia. Menjejaki sejarah kuliner Nusantara. Hubungan Indonesia dan Malaysia beberapa kali sempat menghangat lantaran klaim Malaysia terhadap beberapa produk budaya Indonesia. Salah satu produk budaya yang sempat diakui khas Malaysia adalah rendang. Seperti yang terjadi dalam World Expo Milan 2015, saat itu Malaysia menyuguhkan rendang dan sate di pavilionnya. Beberapa kalangan di Indonesia sempat meradang atas klaim itu. Tapi pantaskah kita marah? Klaim-klaim kuliner itu sebenarnya menggelikan, bukan menggelisahkan. Karena makanan adalah produk budaya yang mudah diadopsi, dimodifikasi, dan diduplikasi oleh siapapun. Oke, sekarang Ibu mau kalian menentukan faktanya, fiksi, dan opini. Setelah itu baru kalian bisa menyampaikan perwakilan aja, salah satu aja. Butuh waktu berapa menit? Semenit? Oke. Oke, siapa yang mau menyampaikan? Oke, Mbak Nafis. Saya menemukan fakta, Bu. Oke, faktanya apa? Yang pertama, hubungan Indonesia dan Malaysia pernah memanas terkait klaim budaya. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, Malaysia menyajikan rendang dan sate pada World Expo Milan 2015. Oke, ada lagi? Yang ketiga, Fadli Rahman adalah sejarawan dari Universitas Padjadjaran. Oke, ada lagi? Ada peluncuran buku jejak rasa Nusantara sejarah makanan Indonesia dilakukan di kedai Cikini, Jakarta pada tanggal 17 bulan 12 2016. Oke, kelompok lain ada yang mau nambahin kah? Opininya, Bu. Oh ya, oke, Mas Hafid. Itu klaim kuliner dianggap menggelikan, bukan menggelisahkan. Kemudian ada sikap masyarakat Indonesia dianggap masih minim literasi. Iya, apalagi? Ada sejarah kuliner Indonesia dinilai kurang dalam. Oke, kalau fiksinya, ada yang mau nyebutin fiksinya apa? Saya, Bu. Oke, Mbak Amira. Di dalam teks yang sudah disediakan tidak terdapat unsur fiksi karena seluruh isinya berupa informasi nyata, pendapat dan hasil kajian ilmiah. Nah, benar. Jadi dalam teks ini itu tidak ada yang namanya fiksi. Kan karena tadi fiksi itu apa? Hal yang tidak nyata. Nah, ya hal yang tidak nyata, hayalan. Jadi di dalam teks ini berarti itu benar-benar terjadi dan sesuai kenyataan. Kayak gitu ya. Dari sini ada yang mau ditanyain kah? Oke.
Oke, hari ini kalian nih mempelajari tentang apa? Ibu mau dong ada yang nyimpulin satu aja atau dua orang yang mau nyimpulin? Oke, Mbak Nafis, hari ini belajar apa, Mbak? Hari ini saya mau belajar mengenai fakta, fiksi, dan opini dalam teks kearifan lokal. Oke, fakta itu apa? Fakta itu kejadian nyata. Oke, kalau fiksi? Fiksi itu hayalan. Oke, kalau opini? Ini adalah pendapat pribadi seseorang atau sebuah kelompok. Oke, jadi hari ini kita udah belajar tentang fakta, fiksi, dan opini yang ada dalam narasi kearifan lokal. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu akhiri? Oke, mungkin kalian di rumah bisa mencari-cari tentang kearifan lokal, teks narasinya atau videonya ya. Oke, sebelum mengakhiri, Ibu mau kalian berdoa terlebih dahulu. Mengakhiri kegiatan hari ini adalah kita bersyukur. Doa mulai. Selesai? Oke, terima kasih. Cukup hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.